itu masih bisa dikatakan hobi atau sudah masuk ke olahraga? Olahraga sih. Olahraga. Kita memerlukan ketahanan fisik yang cukup lumayan bagus. Kendaraan ini hanya alat bantu sebetulnya. Kembali lagi bahwa di dunia kompetisi itu kita memerlukan fokus dan konsentrasi ratusan kilo, memerlukan fisik yang bagus, dan itu belum tentu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berlatih dengan benar. Tapi untuk minimal syaratnya itu ada nggak sih ketentuan cc? Misalnya untuk mobil berapa cc, kemudian motor berapa cc? Ada banyak produk yang boleh dibilang ready to race. Memang diciptakan untuk balap. Jadi modifikasinya contohnya seperti KTM, Yamaha itu mengeluarkan motor yang sudah siap untuk kompetisi. Jadi suspensinya kompetisi, velgnya kompetisi, dan juga mesinnya. Jadi perubahannya itu cukup sedikit. Bener-bener belum sampai di checkpoint tadi, ternyata memang sudah habis bahan bakarnya. Dan apa cara untuk mengatasi itu? Selama pengalaman saya, alhamdulillah saya nggak pernah kehabisan bensin, itu satu. Itu jangan sampai seumur hidup. Saya melipir, saya minta bensin, dikasih makan. Karena kalau saya pasrah gitu ya, nggak ada penduduk, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, yang lewat pun juga nggak bisa bahasa Inggris. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Nata Arman dan Stephen Fatinama di program Autotech. Dan tentunya kita akan membahas seputar dunia otomotif, tentunya seperti komunitas yang ada di sebelah kanan saya, yang mana ini identik dengan off-road ya. Karena di sisi kanan saya sudah ada mobilnya, kemudian ada motornya, dan ada om-om tampan dan tante yang cantik di sebelah kanan saya. Mungkin Om bisa perkenalan dulu namanya siapa dan sebagai apa, kemudian lanjut ke tantenya dan Om yang sebelah juga. Oke, saya Memen Haryanto. Saat ini adalah sebagai pereli dari Indonesia Cross Country Rally Team. Juga saya seorang off-roader. Oke, selanjutnya saya Irma Ferdiana. Basicnya seorang atlet volley dulu. Kebetulan juga hobi trabas, adventure, dan sekarang juga jadi salah satu pereli dari Indonesia, satu tim dengan KMN. Saya Rudi Poa. Saya dari Jakarta, saya penggiat dan juga kompetitor dari roda 2, khususnya di bidang off-road. Saya juga mengikuti balap rally yang akan datang ini sebagai pembalap dengan tim Indonesia Cross Country Rally Team. Ya, nama saya TB Adi, saya aktif di rally nasional dan juga off-road. Untuk di AXR ini saya bergabung bersama tim Toyota Gazoo Racing Indonesia yang insya Allah akan berangkat ke Thailand. Oke, baik. Nah, mungkin memang bisa dijelaskan sedikit nih, memperkenalkan terkait dengan off-road yang tadi sempat dikatakan. Ini sebenarnya kalau untuk komunitas yang biasanya bermain di zona-zona seperti ini, alam bebas lah. Ini kira-kira ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Misalnya kayak trabas tuh apa, terus kemudian off-road tuh seperti apa? Mungkin ada perbedaannya atau gimana? Dijelaskan. Oke. Jadi olahraga yang berbau tanah ya, yang berbau tanah ini ada beberapa. Kita ada roda 2 dan ada roda 4. Kalau roda 2 ini Mbak Irma sama Om Rudi ini pawangnya kebetulan. Ada motor cross, ada adventure motor, kemudian yang sering disebut orang dengan trabas itu adalah adventure motor. Juga ada sebetulnya touring pakai motor trail masuk daerah-daerah yang sudah dijangkau. Itu ada juga komunitasnya. Sementara kalau di roda 4 itu ada adventure off-road dengan ban yang gede-gede gitu ya. Ada speed off-road. Ini olahraga yang cukup lumayan populer di tempat kita. Basicnya adalah mobil 4x4 tapi dengan kecepatan tinggi dan di close track. Kemudian ada rally,
Rally kalau selama ini kita di Indonesia ngelihatnya adalah mobil-mobil sedan, itu memang betul karena memang terafiliasinya ke FIA dan WRC itu identik dengan sedan. Nah, ada satu lagi namanya Rally Raid. Rally Raid itu emang di Indonesia belum populer. Kalau kita ngelihatnya ke event-event di luar itu ada event Dakar Rally mungkin yang lebih pada hafal. Itu basicnya adalah Rally Raid atau ada Rally Portugal dan lain sebagainya. Kita adalah komunitas yang tergabung di Rally Raid ini dengan basic mobil dan motor karena memang ada dua itu juga. Mobilnya basicnya adalah 4x4 dan dengan ukuran ban rally lah seperti yang ada di belakang saya. Jadi memang ada beberapa jenis cabang olahraga yang diikutin oleh teman-teman Indonesia dan itu kira-kira. Oke, ini kan sebenarnya kalau untuk event-event olahraga otomotif kayak misalnya mau balapan mobil ataupun balapan motor ini kan banyak banget nih kayak misalnya untuk di jalan beraspal. Kenapa mungkin Om ini tertarik untuk bermain justru balapan mobilnya tuh di jalan yang notabene-nya ini agak sulit nih kalau misalnya terutama kalau habis hujan kan pasti becek lebih susah banget nih. Mungkin dari Om dulu nanti gantian ke Siap. dan lain-lain. Jauh mundur ke belakang. Oke. Saya dulu kerja di kontraktor. Oke. Kerja di kontraktor dan untuk menjangkau daerah-daerah tertentu itu saya mau tidak mau harus menggunakan mobil yang 4x4. Dulu kerjaan saya itu reklamasi irigasinya daerah transmigrasi atau buka lahan baru buat transmigrasi yang emang tidak mungkin bisa dijangkau dengan kendaraan biasa. Itu awal saya jatuh cinta dengan yang namanya mobil 4x4. Oh ternyata yang nggak mungkin tuh jadi mungkin, kira-kira gitu. Berawal pakai TAF, akhirnya saya jatuh cinta dengan Jeep. Dan itu yang menjadikan saya meninggalkan dunia itu. Saya jadi builder untuk ngulik Jeep tadinya. Dan ternyata begitu saya dalemin, Jeep ini menarik sekali. Horsepower-nya gede dan lain sebagainya. Akhirnya saya pelan-pelan ikut ke dunia kompetisi mulai dari bukan dunia kompetisi, adventure off-road dulu. Naik turun gunung dan lain sebagainya sampai akhirnya saya kenal dengan sebelah kanan saya itu tuh racun dunia itu. Akhirnya mulai dikompor-komporin, balapan dong, kayaknya kok nyetirnya lucu, bangun mobilnya oke. Jadi sekaligus apa yang diulik, dibangun itu dicoba, Dites langsung. dites langsung. Dari itu akhirnya saya jatuh cinta dan tenggelam dengan dunia 4x4. Udah terlanjur basah gitu ya. Iya, Jadi udahlah. udah tenggelam, bukan basah. Gitu. Oke. Berarti Bang TB yang menyebuskan. Salah satu. Kalau Bang TB gimana Bang? Maksudnya mungkin lebih senior dari Mas Memen karena menyebuskan. Iya. Sejak kapan? Saya udah mulai balap, udah mulai ikut ke event nasional off-road itu dari tahun 93, dari saya masih SMP kelas 1 ya. Jadi emang udah pertama kali dikenalkan sama orang tua, langsung dikenalkan ke wadah yang resmi. Jadi nggak sempat untuk off-road liar atau balap liar lah ya saat itu. Jadi udah diikutin event. Dulu pertama kali ada Tranca Off-road di Bali tahun 93. Dan kenapa suka ke tanah pertanyaannya? Saya udah sempat nyoba juga untuk balap di aspal, tapi jujur balap di tanah itu jauh lebih menantang. Ditambah lagi kalau kita di Indonesia, kalau saat itu saya tekunin di balap aspal, mungkin saat itu sirkuit yang ideal hanya satu di Indonesia, sirkuit Sentul ya. Sehingga akan di situ aja. Tapi kalau kita main off-road, kita akan jalan ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan itu terbukti. Selain emang dunia off-road itu semakin berkembang dan passion saya ini semakin dalam karena memang sangat challenging sekali. Kalau Om Budi? Senior nih. Senior kita ini. Paling lama. Ya. Tatapan udah paling serem udah ya. Ya awalnya saya itu memang cinta di roda 2 khususnya di off-road, tapi saya mulainya agak telat karena awalnya itu sejak sampai dengan SMA itu saya nggak boleh naik motor sama orang tua saya. Jadi naik pun ngumpet-ngumpet. Nah akhirnya saat saya pindah ke luar negeri, sekolah luar negeri itu saya mulai ngumpet-ngumpet ya beli motor dan akhirnya bisa menggeluti dunia roda 2 ini.
Ya, saya lebih memilih off-road dibandingkan di on-roadnya karena menurut saya tantangannya lebih dinamis. Ya. Karena di off-road itu rute yang nomor satu biasanya tidak boleh dicoba dulu. Dan dengan banyak dilewati oleh peserta-peserta, pembalap-pembalap, dan setelah 15 menit atau 20 menit itu semua kondisinya berubah. Jadi kita harus lebih adaptif, bisa menyesuaikan. Di samping itu olahraga selain kompetisinya untuk adventure-nya itu lebih melatih mental kita. Saya suka tantangannya apabila kita terjebak di hutan dan tidak bisa keluar. Itu kita harus berpikir, sabar dan juga mencari akal dan kerjasama dengan teman-teman yang ada di situ dengan tim untuk bagaimana kita bisa melewati obstacle atau halangan yang ada pada saat itu. Jadi menurut saya selain melatih fisik dan juga mental dan juga disuguhi seringkali dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah di Indonesia ini. Saya selama ini sudah hampir semua pulau di Indonesia saya kunjungi dan saya kunjungi dalam arti di off-roadnya. Ya, jadi berapa tahun Om, di off-road motor? Kalau saya jawab nanti ketahuan berapa umur. Udah lama lah gitu. Tapi umurnya masih 32 kok. Iya. Nah, Kalau sekarang Mbak Irma paling cantik dari kita. Paling cantik kan ya. Iya tentunya hampir sama lah, mirip ya. Sebetulnya saya itu pribadi yang terjebak. Jadi memang komunitas motor trail apalagi Trabas Adventure kebanyakan kan para laki-laki yang gagah perkasa. Jadi memang kuncinya satu, kalau memang cewek ya yang pengen off-road, memang satu kuncinya itu fisik. Jadi karena memang saya dulu basicnya atlet volley, mungkin fisiknya sudah ya dikatakan oke lah gitu. Jadi pertama kali turun kita main Trabas, ketagihan nih ya kan. Kebetulan saya dari Jawa Timur di daerah ujung yaitu Kabupaten Jember, di mana di situ banyak perkebunan, ya alam-alamnya masih alam bebas, seru. Jadi awalnya adventure, habis itu antar kota, antar provinsi sampai waktu 2017 ya, saya ikut tergabung di klub Indonesia Off-Road Expedition, di mana klub tersebut show-nya ke pulau-pulau di Indonesia. Dan saya bertemu dengan beliau juga, akhirnya kita jadi satu komunitas sampai sekarang. Seru sih, nggak bisa move on dari dunia adventure trail. Dan sekarang juga sudah banyak Trabas yang cewek-cewek di Bandung, Jawa Tengah juga. Jadi kalau saya dulu di awal sih belum banyak, tapi sekarang udah mulai diminatin. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini para tarung cewek itu bisa upgrade lagi ke balap atau bisa nyobain rally sampai jadi perwakilan seperti kita lah ke Thailand atau ke kancah yang lebih tinggi, ke internasional gitu. Oke. Mungkin ini kalau kita bahas putar kendaraannya ya, kendaraan ya dari motornya ataupun mobilnya. Ini memang dari pabrikan sendiri ini sudah mendesain sedemikian rupa atau memang ada hal-hal yang perlu di-upgrade lagi, misal dari sistem shock breaker atau dari mesin atau dari ban dan lain-lain dan pelek. Mungkin Om bisa jelaskan. Tapi mungkin sebelum itu masih penasaran nih Om, kita off-road itu masih bisa dikatakan hobi atau sudah masuk ke olahraga? Kalau Om Rudi bilang tadi kan ini udah adrenalin, udah butuh stamina, atau ini udah bisa disebut olahraga Om? Olahraga sih. Olahraga. Kita memerlukan ketahanan fisik yang cukup lumayan bagus. Kendaraan ini hanya alat bantu sebetulnya. Kembali lagi bahwa di dunia kompetisi itu kita memerlukan fokus dan konsentrasi ratusan kilo, memerlukan fisik yang bagus, dan itu belum tentu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berlatih dengan benar.
Justru udah masuk ke olahraga prestasi. Olahraga prestasi. Ya kalau main bridge sama main biliar tadi hitung olahraga harusnya pantas lah kita disebut olahraga. Iya nggak? Iya. Tapi kan kalau misalnya kita olahraga berarti butuh peralatan khusus dong Iya, buat ini. Kayak tadi kata Nata, apa aja sih gitu step-stepnya, equipmentnya, mobil itu harus seperti apa, motor seperti Oke. apa. Gitu. Oke, apapun wadahnya yang mengakomodir event kompetisi itu, mereka punya regulasi. Oke. Yang pertama, regulasi yang akan disamakan dengan semuanya itu adalah regulasi safety. Ada roll bar, kalau ternyata kenapa mobilnya kebalik dan lain sebagainya, pembalapnya aman. Itu sama. Tapi, dan termasuk standar safety yang lain ya, helm apa dan lain sebagainya kalau ngomongin untuk orangnya. Tapi kalau ngomongin sekarang perlu di-upgrade sejauh mana atau seperti apa, semua regulator itu memiliki, bukan memiliki, saya koreksi, mereka menciptakan batasan-batasan yang mungkin kalau kita gampang nyebutnya kategori atau kelas untuk memwadahi banyak komunitas. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah mobil standar itu bisa dipakai? Bisa. Tapi untuk kelas yang mana? Nah, terus apakah ada yang modifikasinya boleh sedikit? Boleh. Atau apakah ada yang modifikasinya benar-benar dilepas? Silahkan. Dengan batasan tertentu ya, misalnya. Yang tidak boleh dilampaui. Itu juga ada. Nah, mungkin gambaran yang sederhana adalah gini. Ada kelas yang peruntukannya itu untuk mobil standar pabrik. Kalau di event yang kami ikuti, itu ada namanya T2 dan T2A. Oke, kalau T2 itu adalah mobil yang didaftarkan dan mendapatkan homologasi dari FIA. Semuanya tidak ada boleh yang dirubah, seolah disegel satu persatu. Kemudian ada lagi T2A, boleh G atau D untuk bensin atau diesel. Itu modifikasinya minim sekali. Sistem suspensi tidak bisa dirubah, mesin tidak bisa dirubah, tapi boleh mengganti dengan shock breaker yang berkualitas lebih bagus. Nah, itu sama-sama kelas standar pabrik, tapi dia tidak didaftarkan ke FIA, tidak perlu homologasi, daftar begitu aja. Nah, ada lagi yang free for all. Jadi kebetulan kayak mobil yang saya pakai ini, saya mengikuti kelas yang speknya paling tinggi, FFA. Sama kayak dipakai dengan Mas TB, itu FFA. Bedanya kalau saya dengan Mas TB, saya pakai mobil bensin, beliau pakai mobil diesel. Nah, jadi gambarnya kira-kira gitu. Boleh dimodifikasi atau tidak, itu kembali lagi kelas mana yang akan diikuti. Oke, tapi untuk minimal syaratnya itu ada nggak sih ketentuan cc? Misalnya untuk mobil berapa cc, kemudian motor berapa cc? Oke. Tapi saya rasa ya mungkin ada kendaraan standar, kendaraan modifikasi, kelasnya apa, tapi safety standarnya itu semua harus ada dan ada basicnya, paling nggak roll bar seperti itu. Nah, kalau di motor itu kan sebenarnya sama. Bedanya di motor itu ada banyak produk yang boleh dibilang ready to race. Memang diciptakan untuk balap. Jadi modifikasinya sangat minim dibandingkan mobil ya. Mungkin kalau mobil kan awalnya dari mobil produksi yang dipakai untuk harian, untuk balap itu mungkin perubahannya lebih banyak. Kalau motor itu contohnya seperti KTM, Yamaha itu mengeluarkan motor yang sudah siap untuk kompetisi. Jadi suspensinya kompetisi, peleknya kompetisi, dan juga mesinnya. Jadi perubahannya itu cukup sedikit. Nah, tapi di samping itu jika untuk pemula atau yang tidak terlalu serius, tidak juga harus membeli motor kompetisi seperti itu. Bisa juga motor yang trail yang dipakai untuk harian yang disebut dual sport. Bisa juga dengan upgrade yang lebih banyak mungkin bisa mengikuti event-event balap. Walaupun mungkin biaya motornya bisa lebih murah, jadi lebih terjangkau, dengan modifikasi yang cukup pun tetap bagi pemula itu tetap bisa menggeluti dunia off-road. Jadi bukan soal
barangnya harus Xiaomi yang mahal. Jadi bisa ada level-levelnya, bisa mulai mau masuk dari mana ya kan. Mau masuk dari bawah silahkan pakai motor biasa dimodifikasi, atau jika budgetnya cukup silahkan beli motor yang sudah ready to race atau siap balap dengan modifikasi yang sangat minim. Oke, kalau untuk ngomongin spesifikasi nih, untuk mesin sendiri baik itu dari mobil dan juga motor, kira-kira berapa cc yang akan digunakan nanti ketika ajang balap itu? Oke, Bisa dari siap. Jadi kalau untuk event yang nanti kita akan ikutin, jadi kita ini semuanya nih yang ada di sini ini adalah pembalap yang akan ikut namanya event Asia Cross Country Rally yang ke-31 tahun di Thailand. Orang biasa nyebutnya dengan AXCR. Mobil yang saya ikuti yang di FFA ini tadi, untuk mesin memang tidak ada batasan cc-nya. Saya pakai V8, kebetulan 8 silinder. Tapi pembatasannya mereka adanya di throttle body. Dengan body saya yang berat, mesin saya V8, throttle bodinya sekian. Mobil yang kecil, Jimny, dengan mungkin cc-nya lebih kecil, tapi throttle bodinya sama sama kita. Itu yang membuat game-nya jadi berimbang. Yang membedakan mungkin yang bisa kita ekspor dengan leluasa itu adalah suspensi dan pinter-pinter kita untuk meringankan bodi mobil kita. Jadi kalau untuk rally raid yang kita ikutin itu mungkin tantangan terbesar dan atau kalau nyebut biaya ya mungkin ya biaya yang paling mahal untuk dikeluarkan itu untuk apa? Untuk suspensi. Suspensi karena eventnya ini tahun ini berapa kilo ya Om TB ya? 2000 kilo. 2000 kilo tanpa survei, dengan jalanan yang banyak lubang, yang kita harus lewati dengan kecepatan tinggi karena berkompetisi ya. Kaki bawah itu memang benar-benar mesti didesain sedemikian rupa, dimodifikasi sedemikian rupa dengan pemasangan part yang memang tahan dengan kondisi apapun, tidak overheat, travel suspensinya benar juga kuat, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mesin mungkin bebas tapi ada batasan dengan throttle body, tapi fokus yang lainnya adalah dengan suspensi mungkin. Oke, kemudian kalau untuk motor gimana, Mbak Irma? Kalau motor itu lebih simpel sih kelasnya. Karena dia ada hingga 250 cc, 250 cc hingga 450 dan 450 dan up, biasanya seperti itu. Untuk di rally agak direnggangin sedikit. Nah, 450-nya itu hingga 700 dan kadang ada motor besar juga. Jadi kelasnya paling banyak 3 kelas saja. Ya, jadi dengan trek yang sama, ya, 2000 ya, kilometer. jadi motor kita start dulu dengan trek yang sama dengan Kamemen dan KTB mobil. Oke. Tapi kalau misalnya untuk mobil kan ketika bahan bakar itu pasti untuk cadangan pasti ada kan? Cadangan bahan bakar atau gimana sih? Nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa. Terus Nggak kalau boleh misalnya tiba-tiba di jalan habis atau bagaimana? Gimana tuh? Gini, kapasitas tangki yang kita pasang itu memang dirubah, dimodifikasi. Khususnya untuk mobil saya, karena mobil saya boros V8 kan ya. Nah, mungkin 8 perlu silinder. jelasin 2000 kilonya itu terbagi dalam 6 hari ya. Iya, iya. Jadi seharinya jalan kurang lebih 400 kilo lah ya. Iya. Jadi dalam 400 kilo itu pun kita terbagi 2 ya. Jadi mungkin di SS-nya di selective competition-nya itu mungkin cuma 200 kilo lah. Iya. Nah, sisanya dipakai buat perjalanan dari hotel menuju tempat start, kemudian dari tempat finish menuju hotel. Nah, anggap sehari itu akan ada special stage-nya 200 km. Nah, itu biasanya terbelah di tengah-tengah tuh kita akan ada service time-nya ya. Nah, di situ kita bisa untuk review. Situ. Kayak ada checkpoint-nya gitu ya? Ya, di situ memang kita ada waktu yang tidak banyak juga. Di situ kita bisa isi ulang bensin, mungkin mekanik juga bisa involve di situ. Tapi memang apapun juga strategi penggunaan bahan bakar juga harus diperhitungkan, jangan sampai kita kehabisan bahan bakar. Ya. Karena kita treknya ini kan betul-betul buta. Jadi harus memikirkan aspek saat kita nyasar. Gitu. Oke, dalam roadbook tertulis stage-nya hanya 100 kilo, tapi kan kalau kita tidak nyasar. Kalau kita nyasar mungkin bisa kali 2. Atau nyangkut gitu ya. Oke, tapi jadi jumlah bahan bakar itu ya
termasuk strategi balap jadi diperhitungkan salah satu ya. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih ada kasus bener-bener belum sampai di checkpoint tadi, ternyata memang sudah habis bahan bakarnya, dan apa cara untuk mengatasi itu? Apakah ada tim lain yang nanti Nggak jemput ada. gitu? Nggak ada. Terus dorong? Ya selesai Ya, dia. mereka selesai. Apapun bisa terjadi kan Bermalam di balapan. situ. Iya, artinya mereka sudah tidak mampu menyelesaikan Iya. kompetisi di hari tersebut. Berarti gugur. Gugur di hari tersebut. Tidak gugur, mereka akan memiliki tambahan penalti waktu. Oh, Berarti ditarik. Ditarik. Berarti kan dia di rescue ya oleh timnya, otomatis mereka akan mendapatkan penalti waktu. 2017. Jadi finish kurang 10 kilo doang. Waktu itu Kamboja kan. Ya. Ya saya juga pernah Iya. saya juga Jadi pernah kota sekali. kan memang tangki kapasitas segitu gitu Oke. ya. Belum kita sesat atau tumpah pas guling gimana kan. Jadi pas di Kamboja memang kesulitan bahasa Inggris semua ya. Saya melipir, saya minta bensin, dikasih makan. Ya itulah salah satu keseruan kami di trek ya. Jadi Oke. sepeda dimiringin gitu akhirnya dapat ya dan Ya, disitulah keunggulannya mungkin ya. Ya, saya nggak tahu di olahraga lain. Kalau di anak off-road itu kita memang sudah biasa adventure. Jadi jika ada kendala bensin, ya kita bukannya cuma pasrah aja. Kita akan coba jalan kemana, cari rumah, cari bahan bakar, mencari solusi. Jadi tidak ya istilahnya pantang menyerah. Ya. Karena tidak boleh dibantu oleh tim kita ya. Jadi ya berupaya sendiri aja. Total pernah berapa lama maksudnya terjebak gitu, kehabisan bensin kah atau Trouble-trouble lain. trouble gitu? Selama pengalaman saya, alhamdulillah saya nggak pernah kehabisan bensin, itu satu. Itu jangan sampai seumur hidup. Dan saya nggak pernah stuck yang lama. Kebetulan kalaupun ada problem teknis dengan kendaraan, saya bisa ngulik. Jadi saya rata-rata selalu setiap tahun, setiap SS saya bisa keluar. Kira-kira gitu ya. Mungkin TB yang kemarin Iya. tahun lalu ini ada action terjerumus tapi keluarnya agak Justru makan 2 waktu. tahun sebelumnya saya juga pernah ada kendala di transmisi saya. Hanya bisa mundur mobilnya. Jadi nggak bisa maju. Kita juga awalnya nggak tahu nih mobil bisa mundur. Intinya automatic transmission itu rusak, mobil nggak bisa maju. Dan di sebuah hutan yang nggak ada sinyal, nggak bisa apapun. Saya udah berusaha perbaiki segala macam, tapi akhirnya saya pikir kalau saya di sini nggak akan selamat, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya paksa mobil itu bisa jalan mundur sejauh 27 km. 27 km. Iya, mundur. Karena kalau saya pasrah gitu ya, nggak ada penduduk, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, yang lewat pun juga nggak bisa bahasa Inggris, ya how to survive-nya ya cara-cara seperti itulah. Ya, disitulah yang membuat saya pertama kali saya ikut rally raid itu tahun 2015 mungkin ya. Oke. Saya pikir wah ini kompetisi yang cukup berat. Saya perlu kecepatan ya kan. Lalu saya pikir saya akan membawa seorang pembalap muda ya kan. Ternyata misi saya gagal. Waktu itu saya jadi manajer tahun pertama. Nah, tapi setelah misi saya gagal di finish line itu dan di award night-nya di malam itu saya melihat, loh, kok ini juara-juaranya nih umurnya 40 ke atas semua gitu. Dan saya lihat lagi, loh, di Dakar pun seperti itu. Yang puncaknya olahraga ini, khususnya rally raid, itu pemenangnya pun nggak ada yang di bawah umur 30. Jadi tingkat kematangan, tingkat kedewasaan, dan stick dengan strategi balap itu sangat penting. Nah, jadi berangkat dari situlah saya pikir, wah kalau misalnya begini umur saya cukup nih. Jadi nggak perlu pakai anak muda, saya bilang. Jadi mungkin serunya game ini adalah melanjuti tadi, kenapa di rally raid ini yang internasional ya, yang gede kok mature semua. Jadi memang butuh jam terbang yang sangat tinggi dulu sebelum kita untuk berangkat ke sana. Karena kalau kita tidak memiliki belum pernah ditempa berbagai macam cobaan di local event, di sana kayaknya takutnya jadi setengah gila takutnya Om ya. Jadi mungkin saya juga sebagai wira swastawan, jadi
dalam segi balap ini kan kita khususnya yang panjang ya selama 6 hari itu risk management kita harus benar-benar bagus sekali. Apakah jika kita ada masalah, apakah langkah ini pantas, resikonya seperti apa, akibatnya seperti apa, mana yang risknya paling cocok, itulah yang kita tempuh. Jadi mungkin kalau kita mogok, nah motor ini mau kita paksa atau kita urut aja pelan-pelan, rugi hari ini, posisi menurun nggak apa-apa, tapi besok kita bisa balas dendam. Nah, cuma kalau kita paksakan, mungkin mesin itu hancur, tidak bisa diperbaiki, selesai kita. Jadi harus kita pertimbangkan langkah mana yang paling cocok dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Oke, kalau kita ngomong soal tadi balap itu kan artinya ada namanya sisi psikologi yang mana ketika disalip atau di kita panas. Nah, itu gimana untuk menangani itu semua, menahan emosi dan justru berpikir nih strategi gimana biar ini saya bisa melampaui dia tapi tanpa harus ada mungkin bergejolak emosi yang berlebihan yang nanti dampaknya malah jadi apes gitu. Iya, sebetulnya itu emang faktor yang paling bisa membakar emosi ya kalau kita disalip sama orang ya. Cuman balik lagi, satu hari bisa 200 kilo gitu kan. Oke, mungkin di section tersebut mobil yang menyalip kita memiliki keunggulan di suspensi yang jauh dibanding kita. Tapi bukan berarti dia akan unggul terus. Jadi give the way buat mereka, biarin kita follow mereka. Nanti pasti ada saatnya kalau emang kita punya keunggulan di medan yang lain, kita akan bisa menyalip mereka kembali. Dan game-nya di sini bahwa kita nih rally dengan roadbook, dengan dengan blind rally ya, dengan buta. Nggak ada satu peserta pun yang tahu di depannya harus belok ke kiri atau ke kanan. Jadi bisa jadi nanti dia salah jalan, harusnya belok kiri ternyata dia karena ngebut jadi keterusan dan seperti itulah. Jadi game-nya di sini banyak sekali. Masalahnya tidak hanya dengan injek gas doang atau ngerem doang, tapi dengan membaca jalur yang benar dan juga dengan orientasi terhadap alam itu juga sangat dituntut tinggi sekali di sini. Itu kalau laki-laki mungkin ya nahan emosi bisa ya. Kalau dari perempuan biasanya kan keluar gitu. Benar tuh. Ya, karena memang kita ini kan rally, gitu. Kita punya roadbook masing-masing. Dan di sini kita nggak bisa, misalkan ada teman yang mendahului, kita nggak bisa follow mereka. Karena kita sudah berpatokan sama rally book kita sendiri, dengan keyakinan kita sendiri. Jadi depan atau kanan, nanti depan atau kiri, kita dengan keyakinan masing-masing. Saya sering sama beliau ini, beliau start duluan, nanti kesusul saya. Sudah sering. Ada nyasar nih. Terlalu sering. Ya, jadi saya juga mungkin seperti main bola ya. Seperti mau Inggris mau ngelawan Spanyol gitu ya. Dia kan nonton video dulu, strategi dia seperti apa. Sama juga saya kalau balap pesertanya siapa saya liatin. Oke. Nah, kalau saya disusul sama satu orang nih. Ini mah raja nyasar, biarin aja. Ngapain ditandingi gitu. Jadi strateginya kita lihat nomor 23. Ini mah raja nyasar, ya kan. Ya udah, ngapain diadu gitu. Biarin aja entar juga nyasar, ya kita ikutin. Nah, kalau ya itulah salah satu yang kita sebut strategi dari balap ya. Nah, speed rata-rata ketika lagi balap itu gimana? Berapa kilometer per jam? Apa free? Atau bebas? Kalau saya sih sampai habis ya. Sampai habis. Karena navigatornya. Nah, kalau ini kan mobil beda. Dia punya navigator, dia percaya dengan navigator, dengan keahliannya, udah matching dah. Nah, kalau di motor, nah itu navigatornya saya, drivernya saya. Jadi kalau saya yaitu kemampuan berkendara saya agak timpang. Saya terus terang. Jadi dengan navigasi saya. Jadi skill saya di motor saya lebih tinggi dibandingkan skill navigasi. Jadi saya harus mencari kecepatan yang bisa menjadi imbang. Nah, seringkali terbawa emosi, saya gas sampai 140-160 km per jam, tapi kelewat. Berarti skill navigasi saya belum sampai kecepatan itu. Dengan medan seperti ini, Om? Iya. 140 km per jam? Iya. Ya, paling cepat saya di Laos waktu itu 160. Iya. Kita mobil 180 juga. Iya. Kalau mobil? Sama lah sebetulnya, cuma kita ya kembali lagi ya bahwa rally raid ini kalau menurut saya, mungkin teman-teman semuanya sependapat lah ya, adalah puncak dari
kemampuan nyetir berbagai cabang yang ada di Indonesia. Kita harus kuasain gimana caranya off-road, Oke. kita harus kuasain gimana caranya nyetir mobil rally, dan mesti kuasain semua. Kita harus tahu pada saat kapan memang kita nahan, dan pada saat kapan kita memang benar-benar ngabisin full throttle dengan gear yang paling tinggi. Termasuk skill recovery kalau kita ke putter kan. Betul, Iya. itu. Winds segala macam. Winds, adventure off-road itu ada itunya gitu ya. Co-drive, kita punya co-driver Om. Kalau Om mau pasang co-driver duduk di belakang itu silakan pilihan. Diikat ya Mas. Iya. Nah, yang membedakan mungkin kami dengan tim motor itu adalah kami mau berangkat mungkin dengan pengalaman yang panjang rally atau ikut event kompetisi Indonesia ya. Yang jadi isu pertama kali adalah balik lagi navigasi. Akhirnya ya kami memutuskan pakai co-driver yang emang punya jam terbang cukup lumayan panjang. Makanya kenapa saya memilih co-driver saya orang Thailand. Dia lahir tahun 65 dan udah 30 tahun ikut event ini. Wah, hatam lah ya. Tapi nyasar juga. Ada nyasar juga. Gimana orang Nobody's awam perfect. gitu ya. Ya. Apapun Ya, itu ya. Jadi kembali lagi kalau mobil itu dia bisa TB skill levelnya tinggi, dia bisa matching kan dengan navigator yang Berimbang. skillnya juga tinggi. Ya. Nah di motor itu saya harus Saya sendiri. nyari sweet spotnya itu saya harus bisa mengimbangi, mengurangi kecepatan untuk menandingi skill saya yang kurang di navigasi. Jadi kadang itu kebawa emosi, jadi timpang lagi, ingat lagi. Oh iya Nat, ini kan udah ngomongin soal AXR ya. Oke. Mungkin mungkin banyak pecinta off-road atau motor mobil kan di luar sana belum tahu itu apa sih AXR itu, karena tadi bilang sudah sekian 30 31. sekian kali gitu. Oke. Mungkin boleh di apa sih AXR? Mungkin kalau nggak salah Om Rudi ini yang pertama kali bawa nama Indonesia di Ya, AXR ya Om. betul. Siap. Ya, jadi rally rate itu mungkin bedanya dengan rally lain, kita menggunakan tulip atau peta yang saat ini masih menggunakan manual atau kertas, tapi dengan electronic control yang bisa menggulung dan mengulur sendiri. Nah, jadi perpaduan antara kejelian dan keahlian membaca peta atau tulip itu dengan kecepatan dan tantangan medannya juga, itu kita harus bisa serasi dan seimbang sehingga bisa mencapai target yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, mungkin ada juga olahraga di motor yang off-road tapi menggunakan GPS. Nah, jadi GPS itu akan memandu arah mana kita harus ngikuti. Nah, perbedaannya kalau di GPS itu dia akan ngasih arahnya dengan garis yang ada di GPS. Nah, kalau di rally raid ini petanya juga sama memandu arah kita, tapi memberikan juga informasi, oh di sana jalannya akan berbatu, nanti kita akan menanjak, menurun, atau jalannya bergelombang, itu akan ada di situ, kita bisa antisipasi. Dengan di mobil ada navigatornya, di motor kita harus menyesuaikan sendiri, jadi informasinya cukup lengkap, cuma harus dibaca dan dikontrol saat kita berkendara. Ini AXR ini internasional ya Om? Betul. Jadi gini, mungkin kalau saya tambahkan sedikit Om Rudi ya. AXR ini adalah salah satu event rally raid yang ada di Asia dan menjadi event yang paling besar se-Asia. Kadang-kadang bisa diikutin sampai dengan 15 negara ya Om ya. 15 negara, dia itu ada 3 jenis kendaraan yang ikut di situ. Yang pertama adalah roda 2 yang diikutin kawan-kawan ini tadi. Tahun ini dari Indonesia ada 5 pembalap motor yang ikut berangkat membawa nama Indonesia. Kemudian ada namanya sidecar. Sidecar ini roda 3. Kalau di Jepang populer tuh balapan itu sampai pakai balap di sirkuit. Jadi ada motor tapi ada sespannya di samping. Oh, Oke. Vespa Kayak samping ya. Iya. Vespa samping gitu. Kemudian ada mobil. Mobil itu juga pernah beberapa kali di AXR ini ada yang kelasnya truk. Tapi bukan truk yang segede seperti dari Dakar. Truk yang sedang itu ada. Jadi ada 3 jenis kendaraan, roda 2,
sidecar yang roda 3 tadi dan roda 4. Oke. Dilaksanakannya event ini rata-rata hampir setiap bulan Agustus. Setahun. Setiap tahun. 1 tahun hanya 1 kali, dilakunya di bulan Agustus, dan rata-rata hampir bertepatan dengan ulang tahunnya Kemerdekaan Indonesia. Di tanggal 17 itu, jadi kita sering banget bikin upacara bersama di sana. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah orang Jepang. Tadayuki Sasa namanya, atau R1 Jepang itu bikin mereka IO-nya. Dan rata-rata selalu start di Thailand. Pada saat kita tanya kenapa startnya di Thailand, pilihannya adalah populasi penduduknya sedikit, sepi. Jadi kita bisa berkendara dengan kecepatan tinggi, kemudian mencapai titik startnya tidak harus ketemu kemacetan dan lain sebagainya, itu salah satu pilihannya. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu XCR. Dan tahun 2026 ini adalah usia yang ke-31 tahun. Cukup lumayan panjang. Dan beberapa kali juga kita start di Thailand, finish pernah di Laos, di Myanmar, Kamboja. Ya, jadi melintas negara juga kadang-kadang. Makanya cross country kan. Iya. Kalau ikut sertaan, Mas Tevi udah ke berapa? Ini rencana tahun keempat saya ikut. Iya. AXR. Nagi Mas ya? Oh, luar biasa ya. Saya AXR ini disuruh-suruh sama Om Memen untuk ikutan, tapi alhamdulillah 2023 itu tahun pertama saya dan mendapatkan kesempatan menjadi peralinya dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Ini udah jalan tahun keempat dan ya so far sih tim kita terus improve, karena di tahun pertama saya ikut saya udah bisa langsung juara kedua, juara 2 umum, dan itu menjadi sebuah acuan yang harus kita ulangi dan perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Ya. Kalau persiapan sendiri udah sejauh apa Om Rudi sama Mbak Irma untuk di tim Indonesia ini? Nah, dari segi kendaraan kami sudah siap dengan persiapan mesin dan kenyamanan dan spare part juga. Tinggal kita masukin kontainer dan kirim aja. Kalau Mbak Irma gimana ini peserta ke sekian berapa keempat kali? 4 kali. Jadi sama kita preparing motor juga di tempat kapten. Oke. Pengiriman juga kita akomodir jadi satu. Tinggal persiapan berangkat. Mas Tevi mobil udah Mobil saya udah berangkat. udah duluan. Udah duluan. Sudah selesai berarti Udah ya, hari persiapannya. Kamis lalu udah loading kontainer dan mungkin kemarin Minggu udah berlayar. Alhamdulillah semua udah di set oleh Toyota Gazoo Racing Indonesia. Ya sekarang tinggal persiapan saya, fisik, fokus, konsentrasi, jaga kesehatan, seperti itulah. Berarti dari mobil udah semua rapi. Mobil udah, kita udah Spare upgrade. part semua sudah rapi. Sudah upgrade mobil, sudah testing semua sudah, semua logistik udah di laut sekarang. Oke. Dimulai tanggal berapa sih? 9 ya. 9 itu opening ceremony, Iya. 10 SS1, Ya. Sampai tanggal 16. 16 Tanggal Agustus. 16, oh ya, H-17-an ya, Iya. Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah, mungkin ada pesan nggak sih yang disampaikan kepada mungkin ada kaula muda ya di sini yang ingin bergabung atau Pemain ingin off-road menekuni juga yang menekuni olahraga Mau ini. ikut Harus seperti apa step by stepnya? Seperti XCR gitu, apa yang harus mereka lakuin? Om Rudi mungkin ya yang sering ikut udah berkali-kali kalau Om. Ya, udah mungkin beberapa kali ya, sebagai pembalap mungkin udah ke 6 kali kali, 7 kali. Ya, untuk banyak orang yang menyangka, wah mungkin saya tidak mampu, tidak bisa, tapi selama tidak dicoba kita tidak akan tahu. Jadikanlah apa yang kita inginkan itu sebagai cita-cita, bukan hanya mimpi aja. Kalau memang mau jadi mimpi ya banyakin tidur aja, agar mimpinya lebih lancar. Jadi event ini mungkin sekali untuk diikuti oleh segala level, bahkan level pemula. Jadi dengan kesabaran dan ketekunan dan strategi yang baik, pemula pun sangat mungkin untuk menyelesaikan event ini. Menyelesaikan, mungkin tahun berikutnya bisa meningkat menjadi menjuarai. Ya. Event lokal juga Iya. sudah mulai ya. Apa harus ikut event lokal dulu nggak Mbak Irma sama Mas Tevi? Tingkat Maksudnya tingkatan. ada nggak di Indonesia tuh event yang seperti
SCR gitu? Baru mau mulai justru di Indonesia cukup Iya. ketinggalan dibanding negara Iya. tetangga kita. Baru mulai ya. Baru mulai. Jadi emang cabang olahraga rally raid di Indonesia itu baru lahir ya. Ya. Dan mungkin masih mencari format yang terbaiknya ya. Tapi kami di sini udah duluan ikut yang level internasional karena memang kalau dari saya mungkin ini upgrade ya. Untuk saya rally udah, off-road udah, nextnya apa ya udah rally raid. Dan mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu belum ada, jadi memang rezekinya untuk saya nyoba malah balap di luar negeri dulu gitu ya. Selama ini memang animo untuk olahraga baru ini di Indonesia cukup besar. Jadi ada beberapa event yang telah dilaksanakan di Indonesia, walaupun skalanya mungkin masih berbeda-beda. Ada yang cukup besar, ada yang sangat kecil sekali, hanya non competition. Tapi peminatnya seringkali membludak. Ya. Berarti bisa dijadiin loncatan kompetisi lokal buat ke SCR. Sangat Betul. bisa. Bisa sekali. Bisa sekali. Bisa sekali. Oke, artinya memang ini membutuhkan kayak klub khusus gitu ya sih kalau untuk bisa bergabung. Misalnya kayak sekarang ini kan Tim, dari tim tim Indonesia olahraga khusus Cross Rally gitu. ini apakah membuka untuk rekrutmen tim atau pembalap baru kah atau seperti apa? Dan mungkin sekalipun memang membuka, kira-kira apa syarat-syaratnya? Kriteria apa yang harus dipenuhi gitu? Sebenarnya seperti Memen sampaikan sebelumnya, semua yang peserta yang ingin ikut Asia Cross Country Rally itu kami bersedia menampung dan memberikan bimbingan dan juga support untuk kelancaran mereka selama mengikuti event. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan khusus yang saya rasa menyulitkan gitu. Jadi selama mereka ingin ikut, selama mereka niat dan akan kita welcome dan kita bantu sebisa mungkin dan kita bimbing semaksimal mungkin. Ya, kita memberikan informasi lah. Mungkin karena buat mereka untuk berlaga di luar negeri kan masih banyak pertanyaan ya. Kita mungkin bisa ngasih jawaban karena kita udah di situ gitu kan. Iya. Oke, baik. Mungkin Mungkin terakhir ini kan ikut pasti ada tujuan dan targetnya, mungkin dari satu-satu target punya pasti target pribadi. Ya. Apa sih masing-masing Mas Memen, Mbak Irma, Om Rudi, Mas TB di tahun 2026 nih di ACR targetnya apa? juara berapa? Ya. Kalau saya tentunya karena saya tergabung di tim Toyota Gazoo Racing Indonesia dengan mobil Toyota Fortuner GR, tentunya saya harus membawa misi membuktikan kendaraan yang dipersiapkan oleh tim Toyota itu merupakan kendaraan yang terbaik. Dan di balik itu semua kita membawa nama Indonesia dan pengen sekali menjadi podium utama agar lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Merah Putih berkibar di sana. Luar biasa. Om Rudi? Oh, Rudi? Ya, saya sendiri target paling tinggi, ada prestasi paling tinggi yang pernah saya dapati di overall itu keempat. Jadi saya ingin berusaha mungkin sedikit terlalu overreach ya kalau satu. Mungkin saya ingin mencoba ketiga atau kedua di overall. Baik. Tahun Baik, lalu Pak. gimana Om? Tahun lalu dapat Tahun lalu saya ada kendala di motor jadi ke-9 ya overall. Mbak Irma? Kalau untuk kelas cewek kebetulan belum ada lawan setelah Wih, 2018. keren. jadi kita bertandingnya dengan para laki-laki semua dari berbagai negara. Kalau di kelas kemarin Irma dapat posisi 4. Ya, di kelas. Ya, Di itu tahun dengan lalu. ya di posisi kelas dengan cowok ya, bukan di kelas Perempuan. perempuan. Itu di posisi 4. Ya, kalau bisa nambah lagi. Tahun ini? Lebih rendah lagi. 3 atau 2. Oh, dia 1 lah ya. Yang penting jangan nyusul saya aja. Udah kelar. Iya, Dia waduh, mau itu kelas. Mas Memen target bebannya berat itu. Saya target saya adalah finish. Oke. Oke, finish. Target saya finish. Saya akan memaksimalkan semua proses, termasuk semuanya lah, semua tahapan saya maksimalkan. Kendaraan saya siapkan dengan semaksimal mungkin, kru saya siapkan dengan semaksimal mungkin, semua persiapannya saya maksimal mungkin. Nanti leg ke legnya atau SS ke SS juga akan berusaha semaksimal mungkin, saya nikmatin itu. Target saya finish. Buat saya menang itu adalah hadiah lah dari Allah. Siapa tahu saya dikasih lagi menang seperti tahun lalu, tahun sebelumnya.
Tapi saya ingat sekali saya dinasihati sama Kenjiro Shinosuka. Dia bilang semua pefinish itu adalah juara. Dan menang itu adalah bonus, kata dia. Menurut saya peserta semua yang datang ke sana sekarang dengan semua strategi, dengan persiapan yang maksimal juga, membawa brandnya masing-masing, membawa semua. Saya tidak terlalu muluk-muluk untuk ngejar posisi tertentu. Saya hanya berusaha memaksimalkan setiap hari. Gimana caranya saya bisa seefisien mungkin lah, memaksimalkan semua yang saya punya. Kira-kira gitu. Baik. Mungkin Ada lagi? kira-kira kayak cukup ya. Ini udah daging semua nih sama pembahas ya. Kulitin. Oke, baik. Itu tadi perbincangan kami dengan Indonesia Cross Country Rally Team yang memang akan berlaga di Thailand pada tanggal 9 ya, 9 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026. Kita memiliki harapan agar lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di podium di negara tersebut. Sementara demikian, saya Nata Arman dan Stephen Patinama. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.